Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sahabat Belajar Channel. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait cara penulisan kata depan di, ke, dan dari. Yang pertama yaitu penulisan kata depan di. Penulisan kata depan di itu ditulis terpisah jika satu, di yang berfungsi sebagai kata depan. Yang kedua, diikuti dengan kata keterangan, nama tempat, orang, waktu, dan penunjuk waktu. Misalnya penulisan di depan, di mana, di balik, dan di Jakarta. Jadi teman-teman, ketika di itu diikuti oleh kata keterangan, nama tempat, orang, waktu, dan penunjuk waktu, maka haruslah ditulis secara terpisah. Kemudian penulisan di itu ditulis serangkai atau digabung jika di itu berfungsi sebagai imbuhan. Contohnya dibaca, dinilai, dikontrakan. Nah, pada contoh kata ini di itu difungsikan sebagai imbuhan. Yang kedua yaitu ditulis secara serangkai atau digabung jika diikuti dengan pembentuk kata kerja pasif. Artinya, jika itu merupakan kata kerja pasif, maka di itu harus digabung dengan kata setelahnya. Contohnya yaitu dimakan, dirusak, diubah. Nah, pada contoh kata ini merupakan termasuk kata pasif. Sehingga ketika diikuti atau difungsikan sebagai kata kerja pasif, maka penulisan di ini haruslah digabung. Yang kedua yaitu penulisan kata depan ke. Penulisan kata depan ke itu dipisah apabila berfungsi sebagai kata depan untuk penunjuk arah atau tujuan. Misalnya kemana, ke kamar, ke Surabaya, dan sebagainya. Kemudian penulisan kata ke itu ditulis secara serangkai atau digabung jika berfungsi sebagai awalan dalam pembentuk kata bilangan tingkat atau kumpulan. Misalnya ke-5, ke-7, ke-10. Nah, namun di sini ada catatan khusus ya teman-teman, yaitu jika awalan ke diikuti dengan angka, haruslah ditulis menggunakan tanda hubung. Nah, misalnya ke-5, ke-3, ke-9. Nah, dalam penulisannya ini setelah ke itu diberi tanda hubung. Nah, baru dituliskan angkanya. Jadi jika ke diikuti dengan angka, maka harus menggunakan tanda hubung. Kemudian penulisan kata depan dari. Penulisan kata dari itu ditulis secara terpisah apabila berfungsi untuk menyatakan tempat. Nah, misalnya ibu pulang dari Jogja. Nah, penulisan kata dari di sini itu dipisah dari kata tempat yang mengikutinya. Kemudian kata dari itu ditulis secara serangkai atau digabung jika termasuk imbuhan atau pada kata-kata khusus. Nah, misalnya yaitu kata daripada. Nah, misalnya pada kalimat besar pasak daripada tiang. Nah, kata dari ini ditulis secara serangkai atau digabung dengan kata pada, daripada. Nah, itu merupakan kata khusus yang memang penulisannya selalu dirangkai atau digabung. Demikian teman-teman pembelajaran kita terkait penulisan kata depan di, ke, dan dari. Semoga bermanfaat. Silakan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan file PDF terkait aturan EYD, silakan bisa di-download di link deskripsi yang telah disediakan.